gerakan kepanduan Praja Muda Karana agar seluruh peserta berdiri dan menghormat. Dimohon untuk alat komunikasi handphone lainnya untuk dinonaktifkan atau diubah menjadi nada silent. Terima kasih. Cek, cek. Nggak boleh Kak, ngomong ini Kak. Cek. Boleh ngomong ini? Iya, iya. Oke. Tes. Upacara Hari tingkat nasional. Boleh tolong bacanya? Mohon izin kepada kakak-kakak untuk menempati tempat upacara yang telah disediakan. Selamat pagi Bapak Ibu, mohon izin menyampaikan nanti pada saat amanat Presiden Republik Indonesia tidak ada istirahat di tempat dari sini, tapi dari MC. Sehingga pada saat MC menyampaikan amanat Presiden Republik Indonesia, pasukan istirahat di tempat. Jadi ketika MC menyampaikan di tempat, kita sudah langsung posisi istirahat di tempat otomatis. Nanti mohon izin kami akan di depan untuk mengingatkan kembali dan memandu Bapak Ibu pada saat acara menjelang amanat berlangsung. Kemudian pada saat amanat selesai, ketika MC Bapak Presiden menyampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, MC akan menyampaikan pasukan sikap sempurna. Nanti kami akan pandu di depan sesuai dengan kata terakhir yang disebutkan oleh MC. Jadi mohon izin Bapak Ibu pada saat detik-detik tersebut agar memberi waktu Bapak. Baik, kita akan mulai peracara karena kita hanya diberi waktu 15 menit dari sana. Terima kasih.
Upacara Hari Pramuka tingkat nasional ke-60 tanggal 14 Agustus 2021 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hadirin yang kami hormati, pertama-tama kami ucapkan selamat datang dalam peringatan Hari Pramuka ke-60 tahun 2021 dari Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur, DKI Jakarta. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan inayahnya kita diridhoi berkumpul bersama di pagi hari yang berbahagia ini untuk mengikuti peringatan Hari Pramuka tingkat nasional ke-60 tahun 2021. Peringatan Hari Pramuka kali ini mengambil tema berbakti tanpa henti. Moto, Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Untuk memeriahkan acara ini, marilah kita awali dengan 3 kali tepuk pramuka. Adapun pejabat dan petugas upacara Kuartir Daerah Jawa Barat terdiri dari pasukan pembawa Panji Pendidikan Kepanduan Praja Muda Karana. Petugas pengucap Pancasila adalah Ade Putra, Aulia Putri Isma Pertiwi. Petugas pengucap pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah Septiani Anbia. Petugas pengucap Dasa Dharma Pramuka adalah Muhammad Fajri, Fatima Azahra Rospari. Petugas pembaca doa adalah Muhammad Fauji, Muhammad Rizky Ramadan. Yang mendapat kepercayaan sebagai pembina upacara adalah Nina Marlina, Andrian Fajar Tri Pamungkas. Perwira upacara adalah Kak Agus Rido, andalan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Dan yang bertindak sebagai pembina upacara adalah Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka. Hadirin yang kami hormati, perkenankanlah saya Dinda Restu Dira Ayu Febrianti yang akan memandu acara dari Gedung Pandansari, Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur, Jakarta Timur, dan akan dilanjutkan oleh protokol Istana Kepresidenan dari Istana Bogor untuk membawakan acara peringatan Hari Pramuka tingkat nasional ke-60 tahun 2021. Acara persiapan, peserta upacara dan tamu undangan telah siap di tempat upacara. Pasukan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Penayangan video 60 tahun Gerakan Pramuka.
Gerakan Pramuka berusia 60 tahun pada 14 Agustus 2021. Namun, gerakan pendidikan kepanduan di tanah air sudah muncul sejak zaman Hindia Belanda pada 1912. Dimulai latihan sekelompok pandu di Batavia, nama Jakarta pada masa penjajahan Belanda, yang kemudian menjadi cabang dari Netherlands Pathfinders Organisasi atau NPO. 2 tahun kemudian, cabang tersebut disahkan berdiri sendiri dan dinamakan Netherlands Indies Pathfinders Organization atau NIPV atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Pada saat itu, sebagian besar anggota NIPV adalah pandu-pandu keturunan saat itu merupakan pandu agung, menggagas peleburan berbagai organisasi kepanduan dalam satu wadah. Hal itu pertama kali diungkapkan Presiden Soekarno ketika mengunjungi perkemahan besar Persatuan Kepanduan Putri Indonesia di Desa Semanggi, Ciputat, Tangerang pada awal Oktober 1959. Presiden kemudian juga mengumpulkan tokoh dan pemimpin gerakan kepanduan di Indonesia. Seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu. Presiden menunjuk panitia terdiri atas Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Priyono, Aji Saleh Ahmadi, dan Mulyadi Joyo Martono. Pada 30 Juli 1961, para wakil organisasi kepanduan Indonesia mengeluarkan pernyataan di Istana Olahraga Senayan untuk meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka, sehingga disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Pada 9 Maret 1961, diresmikan nama Pramuka dan menjadi Hari Tunas Gerakan Pramuka. Pada 20 Mei 1961, diterbitkan keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka, dan momen tersebut dikenal sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja. Setelah itu, pada 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka diperkenalkan secara resmi kepada masyarakat luas dalam suatu upacara di halaman Istana Negara, ditandai dengan penyerahan panji Gerakan Pramuka dari Presiden Soekarno kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX, yang juga menjadi ketua pertama Warkir Nasional Gerakan Pramuka. Panji itu lalu diteruskan Sri Sultan Hamengkubuwono IX kepada suatu barisan defile yang terdiri dari para pramuka di Jakarta.
dan dibawa berkeliling kota. Tanggal 14 Agustus itulah yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Pramuka dan dirayakan seluruh pramuka setiap tahunnya. Dalam perkembangannya, gerakan pramuka telah mengalami pasang surut berkali-kali. Walaupun banyak kendala dan tantangan, tetapi jiwa pramuka yang pantang menyerah membuat organisasi ini terus berkembang. Berbagai aktivitas dilakukan mulai dari Jambore Nasional 1 di Cibubur pada 1973 dan terus berlangsung secara rutin. Selain di Cibubur, Jakarta Timur, Jambore Nasional pernah pula diselenggarakan di Sibolangit, Sumatera Utara, Batu Raden, Jawa Tengah, Jatinangor, Jawa Barat, dan Teluk Gelam, Sumatera Selatan. Untuk pramuka penegak dan pandega, bahkan Indonesia 2 kali menjadi tuan rumah perkemahan Wirakarya Internasional. Pertama, PW Asia Pasifik tahun 1978 dan kedua, Community Development Camp tahun 1993. Keduanya dilaksanakan di Lebak Harjo, Malang. Sementara kegiatan Raimuna juga secara rutin diadakan di berbagai daerah. Perkembangan gerakan pramuka semakin pesat lagi setelah dipimpin Kak Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Maka Ketua Kuartir Nasional berturut-turut dipimpin oleh Kak Sarbini, Kak Masyudi, Kak Himawan Sutanto, Kak Rifai Harahap, Kak Azrul Azwar, Kak Adiaksa Daud, dan sekarang dipimpin oleh Kak Budi Waseso. Pada tahun 2010, lahirlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Undang-undang ini memperkuat keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 yang menyatakan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya wadah gerakan pendidikan kepanduan Indonesia. Pada tahun ini, Gerakan Pramuka genap berusia 60 tahun. Perjalanan panjang telah dilalui dan Gerakan Pramuka masih akan terus melanjutkan kiprahnya, membina dan mendidik kaum muda Indonesia agar menjadi manusia-manusia Pancasilais yang berguna bagi diri, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara, serta membantu tercapainya dunia yang lebih baik untuk semua. Salam Pramuka. Saya Budi Waseso selaku Kapolres mengucapkan selamat Hari Pramuka ke-60. Semoga ke depan Pramuka terus jaya, maju terus, dan sesuai dengan harapan kita semua bahwa pengabdian tiada henti. Salam Pramuka. Tema Hari Pramuka dan peringatan 60 tahun Gerakan Pramuka adalah Pramuka berbakti tanpa henti dalam memasuki adaptasi kebiasaan baru dengan kedisiplinan dan kepedulian nasional. Sementara slogan yang merupakan inti tema tersebut adalah Pramuka berbakti tanpa henti. Diiringi dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mari kita terus berbakti tanpa henti. Salam Pramuka. Pasukan upacara disiapkan. Siap! Gerak! Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Praja Muda Karana memasuki tempat upacara. Pasukan upacara disiapkan. Pengho.
penghormatan kepada Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Praja Muda Karana. Kepada Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Praja Muda Karana. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Mohon izin Bapak Ibu menyampaikan nanti pada saat Bapak Presiden akan mengawali sambutan dan mengakhiri sambutan, beliau akan salam pramuka. Terima kasih. Oke. Ibu Kuret, silakan masuk, Mbak. Halo, Mbak Rono. Ibu Kuret, silakan masuk. Beliau akan menyampaikan cek sound system. Cibubur, mendengarkah suara dari Istana Bogor? Mohon izin untuk suara Bapak Karu bisa naik lagi, Pak. Sound system teman-teman, tolong dicek suara Istana Bogor, kurang diterima dengan baik di Cibubur. Sudah diterima dengan baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, nanti pada saat amanat Bapak Presiden, beliau akan menyampaikan salam pramuka seperti ini. Salam pramuka dan dijawab oleh peserta juga seperti ini, salam pramuka. Beliau akan mengucapkan 2 kali di awal dan di akhir. Kami ulangi sekali lagi, salam pramuka. Peserta juga menjawab, Maida, peserta yang di Cibubur juga menjawab salam pramuka. Baik. 2 kali di awal dan di akhir pada saat amanat Bapak Presiden. Terima kasih Bapak Ibu. Kita persiapan sudah 7.57. Cek, cek. Cek mic MC. Oke, MC oke. Suara MC oke. Oke ya, kita tinggal nunggu Bapak masuk ya. Oke, Bapak. Mohon perhatian. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Laporan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan, Dr. Andes Budi Waseso. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam pramuka. Yang dimuliakan Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang kami hormati kakak-kakak kepala daerah selaku Ketua Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka, yang hormati kakak-kakak pengurus Kuartir Gerakan Pramuka, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pada hari ini, tanggal 14 Agustus 2021, Gerakan Pramuka Indonesia sudah genap berusia 60 tahun. Dalam perjalanannya, Gerakan Pramuka mengalami dinamika pasang surut, tetapi tidak mengurangi tekad untuk terus mendidik kaum muda menjadi manusia-manusia berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta bermanfaat pula untuk dapat membantu terciptanya dunia yang lebih baik. Itulah sebabnya peringatan 60 tahun Gerakan Pramuka saat ini kita rayakan dengan rasa syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan berkahnya dalam satu wadah tunggal, yaitu Gerakan Pramuka. Bapak Presiden dan para hadirin yang saya hormati, adapun tema Hari Pramuka dan peringatan 60 tahun Gerakan Pramuka adalah Pramuka berbakti tanpa henti dalam memasuki adaptasi kebiasaan baru dengan disiplinan dan kepedulian nasional. Sementara slogan yang merupakan inti tema tersebut adalah Pramuka berbakti tanpa henti. Tahun lalu dalam peringatan Hari Pramuka, Bapak Presiden telah memberikan arahan agar para pramuka melaksanakan dua gerakan penting, yaitu gerakan disiplin nasional dengan mewujudkan perilaku mematuhi protokol kesehatan dan gerakan kepedulian nasional dengan mewujudkan sikap empati dan simpati untuk menolong sesama hidup. Kami segera merespon arahan tersebut dengan membentuk Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 oleh Kuartir Nasional Gerakan Pramuka maupun satuan-satuan sejenis di tingkat kuartir daerah, cabang sampai dengan ranting. Berbagai upaya dalam rangka untuk membantu menanggulangi pandemi COVID-19 telah kami lakukan. Mulai dari lingkungan Gerakan Pramuka itu sendiri, antara lain menerapkan protokol kesehatan dengan ketat di setiap kegiatan, seperti melakukan tes swab antigen sebelum melaksanakan acara kepramukaan dan menggerakkan 11.000 personil sebagai duta perubahan perilaku untuk mensosialisasikan agar masyarakat dapat mematuhi protokol kesehatan. Sebanyak 2.500 personil relawan pramuka juga ikut membantu menyiapkan dan mendistribusikan alat pelindung diri, membantu penyemprotan disinfektan, melaksanakan vaksin bagi lebih dari 1 juta anggota Gerakan Pramuka, dan ikut pula mendonorkan darah serta plasma COVID-19. Di samping itu, Gerakan Pramuka juga membantu penanganan bencana alam dan operasi SAR di wilayah tanah air, maupun tugas-tugas lainnya dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta, serta pihak-pihak lain. Selanjutnya, kami mohon Bapak Presiden selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka untuk dapat menyematkan secara simbolis tanda penghargaan kepada perwakilan anggota Gerakan Pramuka yang terpilih, di mana mereka
telah menunjukkan pengabdian, dedikasi, dan prestasinya selama ini, termasuk ikut aktif menanggulangi pandemi COVID-19. Bapak Presiden dan undangan yang kami hormati, situasi pandemik yang terjadi saat ini memang menyebabkan kendala dan hambatan di berbagai bidang, termasuk dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan kepramukaan. Sejumlah acara yang telah disiapkan terpaksa ditunda. Walaupun demikian, kami tidak berkecil hati sebagai pramuka yang pantas putus asa dan tabah. Kami terus berusaha untuk melaksanakan kegiatan pendidikan kepramukaan. Gugus depan yang ada mencoba melakukan inovasi dan kreativitas dalam menciptakan kegiatan yang dapat diikuti para anggotanya dari rumah ataupun mengikuti secara tatap muka, tetapi secara amat terbatas dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara daring, kendala utama adalah sama seperti kendala dalam pembelajaran formal. Mulai dari ketersediaan komputer, jaringan, internet, dan paket data. Namun sekali lagi, sebagai pramuka yang tabah, kami berusaha untuk dapat mengatasi hal tersebut. Bapak Presiden dan hadirin sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional dan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat serta daerah maupun berbagai pihak lainnya yang telah membantu perkembangan gerakan pramuka dengan saat ini. Dukungan dan arahan Bapak Presiden selaku Kamabdinas tetap kami nantikan agar organisasi pendidikan kepramukaan ini dapat berkembang lebih optimal. Akhirnya sesuai dengan slogan Pramuka Berbakti Tanpa Henti, kami akan bertekad untuk terus berbakti di lingkungan masing-masing dengan bekerja secara ikhlas dan tanpa pamrih. Demikian laporan kami kepada Bapak Presiden dan hadirin sekalian. Selanjutnya mohon arahan dan petunjuk kepada Bapak Presiden selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka agar para pengurus dan seluruh anggota Gerakan Pramuka di Indonesia maupun yang berada di gugus depan pada perwakilan RI di luar negeri dapat bekerja dengan baik. Satu pramuka untuk satu Indonesia. Jaya Pramuka, jayalah Indonesia. Dirgahayu Gerakan Pramuka. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam Pramuka. Persiapan pengucapan Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Dasar Dharma Pramuka oleh Keluarga Gerakan Pramuka Jawa Barat. Pengucapan Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Dasar Dharma Pramuka. Siap. Senakan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar Tuhan yang Maha Esa. 2. Manusia. 3. Yang sopan satria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 6. Rajin. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Pengucapan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Balik ke tempat. Balik kanan, haluan kiri. Jalan. Penerima tanda penghargaan Gerakan Pramuka mengambil tempat yang telah ditentukan.
Pembacaan petikan Surat Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka tentang pemberian tanda penghargaan Gerakan Pramuka oleh Sekretaris Komisari Organisasi dan Hukum K. Sutisna. Surat Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 103 tahun 2021, nomor 104 tahun 2021, nomor 109 tahun 2021, nomor 110 tahun 2021, tentang penganugerahan tanda penghargaan Lencana Melati, Lencana Dharma Bakti, Lencana Pancawarsa Utama, Lencana Karya Bakti, dan Lencana Teladan. Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan, menetapkan, pertama, menganugerahkan tanda penghargaan Gerakan Pramuka berupa Lencana Melati, Lencana Dharma Bakti, Lencana Karya Bakti, dan Lencana Teladan kepada kakak-kakak yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pernyataan penghargaan Gerakan Pramuka atas jasanya yang sangat besar, artinya bagi pembinaan dan pengembangan Gerakan Pramuka. Kedua, kepada yang bersangkutan diberikan pula piagam penghargaan dengan nomor tersendiri sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2021, Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, Ketua Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Budi Waseso, ditandatangani dan dicap. Surat Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 103 tahun 2001, nomor 104 tahun 2021, nomor 109 tahun 2021, nomor 110 tahun 2021, penganugerahan tanda penghargaan Lencana Melati, Lencana Dharma Bakti, Lencana Pancawarsa Utama, Lencana Karya Bakti, dan Lencana Teladan. 1. Samirin MPD, Pembina Gugus Depan Jakarta Utara, Lencana Melati. 2. Imas Supriyadi SPD, MPD LT, Pelatih, Pembina Pramuka Kuarcap Gianyar, Lencana Dharma Bakti. Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Ridwan Kamil STMUD, Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat, Lencana Karya Bakti. 4. Diki Sarip Hidayat AMDKEP, Ketua Dewan Kerja Cabang Banyumas, Lencana Pramuka Teladan. 5. Melinda Eka Putri Irawan, anggota DKD Kuarda Gerakan Pramuka Jambi, Lencana Pramuka Teladan. 6. Agus Salim SPD, anggota Dewan Racana UIN Raden Patah, Palembang, Sumatera Selatan, Lencana Pramuka Teladan. Pembacaan selesai. Penerima tanda penghargaan kembali ke tempat. Amanat Presiden Republik Indonesia. Peserta acara istirahat di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Pemuda dan Olahraga, beserta seluruh menteri yang hadir. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Kuarnas, Kuarda, Kuarcap, beserta para andalan. Yang saya hormati pimpinan Saka dan Saka tingkat nasional, gugus depan luar negeri, dan anggota pramuka di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Salam Pramuka. Tahun ini untuk kedua kalinya kita memperingati Hari Pramuka dalam suasana pandemi. Biasanya Hari Pramuka dirayakan dengan upacara di lapangan, diikuti peserta lengkap dari Saka dan anggota pramuka yang berbaris rapi. Tahun ini kita lakukan secara virtual, mengikuti upacara dari tempat masing-masing dengan jumlah peserta dibatasi. Disiplin menjalankan protokol kesehatan agar kita semua terlindungi dari penyebaran COVID-19. Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota pramuka di seluruh tanah air Indonesia karena di masa pandemi ini pramuka bahu-membahu dengan seluruh elemen bangsa membantu penanganan pandemi di lingkungannya masing-masing. Inilah jiwa pramuka sejati yang tertuang dalam Dwi Dharma, Tri Satya, dan Dasa Dharma Pramuka. Terpanggil, rela berkorban untuk membantu sesama tanpa melihat perbedaan suku, agama, dan golongan. Seluruh anggota pramuka yang saya banggakan, pramuka Indonesia harus menjadi contoh, menjadi teladan, tangguh menghadapi setiap tantangan, menggalang kepedulian kepada sesama, bersedia berkorban, suka menolong, membantu, meringankan beban keluarga, saudara, dan tetangga-tetangga kita. Pramuka Indonesia juga harus menjadi pelopor kedisiplinan, terutama disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, disiplin memakai masker, disiplin menjaga jarak, disiplin untuk mencuci tangan di setiap saat, dan disiplin untuk menghindari kerumunan. Pramuka Indonesia harus berada di barisan terdepan, melindungi diri, melindungi teman-teman, dan melindungi keluarga yang kita sayangi. Kalau ada teman yang tidak mematuhi protokol kesehatan, diingatkan, beri penjelasan, beri pengertian. Kalau ada teman yang sudah berusia di atas 12 tahun, yang belum divaksin, ajak untuk segera divaksin. Karena kunci utama untuk bisa keluar dari pandemi adalah kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi untuk mencapai kekebalan komunal. Para anggota pramuka yang saya cintai, saya ingin menitipkan pesan pada segenap anggota pramuka Indonesia. Giatlah belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi setinggi-tingginya. Selalu adaptif mengejar kemajuan teknologi, mengikuti perkembangan zaman dengan cepat, fleksibel, dan harus cerdik. Jangan pernah lupa dengan identitas bangsa. Membangun karakter kebangsaan yang kokoh, mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang sejati,